Kenapa Nabi Musa memilih api? Kenapa bukan roti? Ya itu kan harus dipikirkan, direnungkan, ditafakuri. Bukan hanya di artinya saja. Nabi Musa memilih makan api daripada roti sehingga cedal itu. Enggak kayak gitu doang, ditafakuri. Karena ada hikmah di sebalik itu, ada ada pesan tersirat, pesan rahasia, dan pesan rahasia itu ya ujung-ujungnya yuk ada di dalam diri kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Bapak Ibu, selamat malam. Mari kita nikmati kopi Bapak Ibu. Kopi nurung tek, ngentek no kopi garis didik, sambil merenung, sambil mengheningkan cipta. Karena di saat kita mengheningkan cipta, pancaran cahaya dalam dada akan memancar ke akal pikiran ini, sehingga akal pikiran akan terpahamkan sesuatu yang mungkin selama ini terpendam. Dalam artian terpendam, mumet ngoleti opo sing digoleti. Jadi tafakurnya itu sambil menikmati rokok dan menikmati kopi. Udah benar-benar dinikmati. Di saat kita benar-benar menikmati rokok, menikmati kopi, maka akan ditambahkan nikmatnya, yaitu duduk, mengheningkan cipta, wis ora usah mikir perno-perno, menyadari, menikmati, sedang ngopi, sedang rokok, sedang duduk, ditambah nikmat. Nah, tambah nikmatnya apa? Yo, dengan kuasa, dengan kasih sayangnya mendapatkan pemahaman baru, mendapatkan ya banyaklah kenikmatan yang tercurahkan di saat kita mengheningkan cipta. Jadi akal pikiran ini heningkan, nggak usah terlalu melekat memikirkan dunia. Di saat kita akal pikiran ini kita gunakan dengan semestinya, yaitu pikiran loh yo. Kita menggunakan pikiran di saat umpama mendel paku, itu kan menggunakan pikiran. Udah, aku mau desain bikin kandang burung, gunakan pikirannya. Tapi kalau lagi kayak gini udah nggak usah mikirin apa-apa, nggak usah mikirin masa depan. Nggak mau memikirkan nggak apa-apa sih, yang penting tidak melekat gitu loh. Kadang-kadang kalau kita sudah memikirkan masa depan dan di situ ada kemelekatan, entar di depan sana, ternyata tak sesuai dengan kapasitas. Yuk bahasa kerennya itu ya, yang ibaratnya apa yang dipikirkan itu tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan, itu bahasanya apa ya, tidak sesuai dengan bahasanya apa ya, tidak sesuai dengan. Nah, ini namanya lagi menggunakan pikiran ini sedang mencari ingatan itu. Perpustakaan di otak ini sedang saya buka bukunya. Di mana nih raknya itu? Rak di mana ini? Kata-kata itu ditaruh di rak yang mana gitu loh. Tak sesuai dengan, bukan kapasitas, di saat kita kalau di Facebook kayak gini ada yang komen gak masuk lagi, bahasanya makanya kalau menggunakan pikiran gini, bola mata ini melirik ke atas. Coba perhatikan orang kalau lagi ngobrol atau lagi berpikir, itu biasanya
bola mata ini hitam-hitamnya melirik ke atas, karena bola matanya ini lagi mencari apalannya yang di sini nih, memori perpustakaannya ini yang terekam di otak, makanya ngelihatnya ke atas itu kalau menggunakan pikiran. Tak sesuai dengan ekspektasi, ketemu nih, di rak nomor 340.000 sekian. Iya, karena kapasitas otak itu bahkan memori di alam dunia ini dikumpulkan apanya itu ya, GB-GB-nya itu yang GB MB di dunia ini, jika itu dikumpulkan kapasitasnya memori itu masih lebih besar memori otak. Makanya kalau mikir itu ngadepnya kayak apa ya, ekspektasi, bukan itu tadi ya, tadi apa itu namanya ya, kapasitas, bukan. Jadi di saat kita melekat kepada masa depan, ternyata ini nggak terjadi, ternyata tak sesuai dengan ekspektasi. Memikirkan masa depan boleh, tapi nggak usah melekat. Yang bagus lagi nggak usah dipikirin. Nikmati saja saat ini, sekarang ini. Tonton dan juga berjalan sesuai dengan tuntunannya. Jadi kita hanya mengikuti arahan tuntunannya saja. Ini kalau ranah kesadaran. Jadi nikmati saja hidup ini. Saat ini, sekarang ini, di sini, nikmati. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, pasti akan kuberikan tambahan nikmat. Akan ditambahkan nikmatnya. Udah, nikmati saja saat ini. Gunakan pikiran untuk membaca tanda-tanda kuasa ilahi, membaca ayat-ayat ilahi, ayat diri, ayat kauniyah, tanda-tanda ilahi. Bahkan pada dirimu sendiri kan ada ayatnya kayak itu. Ada juga ayatnya, tidakkah engkau berjalan di bumi ini sehingga akal dapat memahami atau hati dapat memahami. Makanya mentafakuri. Seperti pertanyaan tadi itu, ditafakuri. Kenapa Nabi Musa? Ini sedikit saja karena videonya sudah ada di YouTube. Tapi tayangnya kayaknya awal bulan. Soalnya sudah saya jadwalkan itu di awal bulan besok. Jadi kita membaca ayatnya, di situ ada artinya. Dari artinya kita memahami maknanya, gitu loh. Ada ceritanya, kisahnya. Contoh yang sederhana aja lah. Kenapa di saat itu Nabi Musa diberi pilihan oleh Firaun untuk memilih roti atau api? Kenapa Nabi Musa memilih api? Kenapa bukan roti? Ya itu kan harus dipikirkan, direnungkan, ditafakuri. Bukan hanya artinya saja. Nabi Musa memilih makan api daripada roti sehingga sedal itu. Enggak kayak gitu doang, ditafakuri. Karena ada hikmah di sebalik itu, ada ada pesan tersirat, pesan rahasia. Dan pesan rahasia itu ya ujung-ujungnya ya ada di dalam diri kita masing-masing. Ditunggu nih ya. Kenapa milih roti bukan kenapa milih api bukan milih roti? Ya yuk ditunggu nih ya. Santai, slow. Santai. Gini kalau dikupas satu-satu. Contoh umpamanya gini loh. Firaun dalam diri kita adalah ego atau nafsu umpama. Ini umpamanya. Terus roti itu urusan perut, roti itu urusan dunia, api itu simbol apa sih api? Kenapa kamu makan api? Sehingga setelah makan api cedal. Api itu adalah simbol cahaya kemurnian, cahaya ilahi, cahaya kesejatian. Maka dari itu di saat makan api, memilih api, lah api ini adalah
bab rohani gitu loh. Jadi roti itu bab duniawi, api itu bab rohani. Kenapa Nabi Musa itu memilihnya api? Karena urusan rohani. Dan kenapa setelah makan api cedal? Karena urusan rohani, keilahian, kesejatian, kemakrifatan, ketauhidan itu nggak bisa dijelaskan lewat kata tidak bisa mewakili pengalaman itu. Ya nggak usah pengalaman yang bahasanya ketuhanan, kerohanian lah. Udah ini aja udah, rasa kopi saja udah dijelasin. Kata nggak bisa mewakili, cedal, terbata-bata, nggak bisa nggak jelas gitu loh, bukan langsung intinya. Itu kenapa Nabi Musa memilih api, kerohanian. Api ini simbol kerohanian, sedangkan untuk menuju pada Tuhan, mengenal Tuhan, hancur leburkan ego. Jadi orang yang meniti ke dalam dirinya, belajar ma'rifat, siap-siap dihancur leburkan, siap-siap mengalami pengalaman hidup yang wahahaha, dihujat, dikucilkan, disalahkan, dipandang sebelah mata, kekurangan, penderitaan, dan sebagainya. Bahkan itu ada di surat Al-Baqarah. Jangan engkau mengira akan masuk surga atau ketenangan yang sejati dalam hati jika engkau belum merasakan penderitaan, kekurangan, sampai menyesakkan dada. Tapi ingat, pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi belajar ma'rifat ya harus siap-siap lebur Bapak Ibu, lebur dari perendersuloan, lebur dari persambatan, lebur dari pengakuan, lebur dari keakuan, kemelekatan. Ya, kemelekatan ini ya dicontohkan oleh Nabi Ibrahim di saat mengasingkan anak dan istrinya. Itu kan untuk melepaskan kemelekatan di saat ada perintah kurban, itu untuk menyembelih Nabi Ismail. Itu pelepasan kemelekatan. Bahkan ada ayatnya, jika engkau lebih mencintai harta dunia, orang tua, pangkat jabatan lebih dari mencintai Allah dan Rasulnya, siap-siap lah, kan disuruh untuk melepaskan kemelekatan. Jadi bagi para pejalan, bersiap-siaplah, dihancur leburkan rasanya dari pengakuan, keakuan, merasa ini, merasa itu. Maka dari itu tidak ada yang namanya orang yang benar-benar bermakrifat itu muncul dari kehidupan yang nyaman, kehidupan yang enak. Enggak. Semua para kekasihnya, semua para kepanjangan tangan Tuhan atau khalifahnya itu digempur dengan sesuatu yang indah. Sesuatu yang indah. Harus mengalami itu, karena ya itu tadi, makan api. Api ini panas, dihancur leburkan, dibakar oleh api ilahi, sehingga apinya ego lebur, kalah panas, hangus, hilang, fana. Dan setelah makan api, kalau Nabi Musa ceritanya cedal. Karena bab kerohanian itu bab pengalaman, itu bab rasa. Rasa tak bisa dijelaskan oleh kata pasti terbata-bata. Itu cerita sedikit. Terus di Gunung Tursina, gunung itu kan simbol tinggi, tempat tinggi ini di kepala Gunung Tursina itu simbol kepala. Di saat api, gini dari urutannya. Sebelum masuk Gunung Tursina, disuruh melepaskan kedua trompa. Kedua trompa ini adalah dualitas, harus dilepaskan, karena kebenaran sejati itu harus lepas dari dualitas. Setelah masuk ke dalam Gunung Tursina, di dalam itu menyepi, mengheningkan cipta. Karena di dalam gua, di dalam gunung tersebut itu yang ada hanyalah keheningan.
Di saat keheningan maka akan ada pohon. Yang dalam ceritanya itu loh, ada pohon yang terbakar api. Pohon itu simbol kehidupan, api itu simbol cahaya. Jadi apa? Cahaya kehidupan. Terus api apa ya? Ya itu cahaya kehidupan kan, cahaya kehidupan. Terus bertajali ke dalam gunung. Gunung ini akal pikiran. Jedor fana. Ora mampu. Tak mampu. Jadi simbol-simbol. Terus Nabi Musa disuruh ngetok batu itu apa ya? Ada ceritanya kan, batu itu diketok terus memunculkan mata air. Batu itu simbol ego. Batu itu simbol keakuan yang keras, hati yang keras. Diketuk dengan tongkat. Tongkat itu ilmu, tongkat itu ketauhidan, tongkat itu tuntunan rasa yang sejati. Jadi batu yang keras, ego atau hati yang keras itu diketuk dengan ketauhidan, keilmuan, kesejatian, sehingga memancarkan air ma'ul hayat, air kehidupan. Kan harusnya dikupas saya gitu. Dan semua itu ada di dalam diri pribadi masing-masing. Fir'aun ya di dalam diri pribadi masing-masing. Itu ceritanya. Terus nanti Bapak Ibu, kalau sudah sampai ke dalam pertemuan kedua samudra, akan dijumpai oleh Khidir. Khidir itu adalah hijau. Hijau itu simbol kesuburan. Hijau itu simbol apa ya, kehidupan. Ada di tengah dada Bapak Ibu sendiri, yaitu di titik ujung nafas, di tengah-tengahnya. Maka yang tadinya ikannya mati menjadi hidup kembali, yang tadinya hatinya mati menjadi hidup kembali ketika sampai ke titik itu. Gerbang utama di situ, gerbang kerohanian. Jadi di ujung nafas itu belum puncak. Ujung nafas itu baru gerbang utama. Hati, baru kolbu mukmin baitullah. Tapi terus murnikan hati kita, terus nikmati nafas lah. Nanti paham-paham sendiri. Nanti yang mengalami sendiri. Bukan konon katanya loh yo. Kesejatian itu bukan konon katanya, tapi praktek, rasakan sendiri. Paling-paling ntar ya cedal. Nggak bisa mengungkapkan rasa sih. Rasa kopi aja diungkapkan susah, gak bisa. Coba ungkapkan rasa manis. Ungkapkan rasa manis. Manis itu yang seperti apa? Jawabannya cuma embuh. Hanya yang menyeruput saja yang merasakan, yang tahu rasanya manis. Nah, manisnya si A dengan si B juga beda. Kopi katanya manis si A, mungkin gulanya 3 sendok. Kopi yang manis katanya 1 sendok. Beda-beda. Tapi kalau kemuliaan semuanya sama. Kalau sudah benar-benar mengalami, ceritanya pasti sama, nggak ada bedanya. Karena membahas yang satu. Itu yang disebut dengan bacalah kitabmu, karena diri kita adalah kitab yang berjalan. Ikro kitab baka. Dan cukup dirimu sendiri menjadi penghitung, menjadi penyaksi atas dirimu. Karena yang memandang itu adalah Tuhan, bukan mata manusia. Mata manusia sih cocok nggak cocok, cocok ya baik, nggak cocok ya jelek gitu. Jadi keilahian itu bukan apa ya, bukan itulah, bukan pandangan manusia. Kadang pandangan manusia itu luar biasa bagusnya, pandangan Tuhan itu ya justru malah nggak karu-karuan. Karena Tuhan bukan hanya melihat penampilan wajah dan perbuatanmu saja, tapi lebih kepada perbuatan hati. Perbuatan raga dengan niat yang tidak lillah bisa menipu mata manusia, tapi tidak bisa menipu
Tuhan kita. Dah lah Bapak Ibu, itu sedikit. Makanya ayo kita merenung sambil ngerokok, sambil ngopi kayak gini, sambil memahami. Oh, apa ya maksudnya ya? Tanyakan pada diri. Masuk ke dalam diri dengan keheningan, nanti akan dikasih tahu dari dalam diri pemahamannya yang disebut dengan ilmu laduni. Ilmu laduni itu langsung darinya lewat hati yang bersih akan terpancarkan cahaya dalam dada kita, pemahaman iso tanpa diwurui, cara Jawane, cara Arabe, ilmu laduni, cara para sufine apa ya. Tapi laduni hanya akan memancar ke dalam hati yang jernih. Kalau hatinya masih embo ya embo juga. Jadi terus bersihkan batin kita, serahkan diri kita kepadanya, nikmati hidup ini, bersyukur, bersabar, dan sebagainya. Nanti paham-paham sendiri, yang penting praktek. Bab kerohanian justru malah melepaskan semua pengetahuan kok. Iya, di saat kita masuk ke dalam diri, lepaskan semua pengetahuan, hafalan memori-memori yang ada di dalam diri kita selama ini yang banyak sekali di perpustakaan ini, lepaskan. Nggak pakai itu, nggak pakai, karena masuk dalam keheningan, mengosongkan. Kalau masih ada memori di situ, nanti malah perbandingan dalam diri. Ya gitulah. Tapi untuk mengenal yang sejati, kita harus mengosongkan diri. Bahkan memori-memori dalam diri kita, DNA kita harus kosong subung, tanpa sisa. Makanya fana orang apa-apa. Masuk ke dalam itu tidak membawa ilmu, masuk ke dalam itu tidak membawa pengetahuan, masuk ke dalam itu hanya dengan keberserahan, pasrah total, kosong, song, los, biar penyaksian tanpa rupa, penyaksian tanpa kata, penyaksian tanpa apa ya tanpa gambar, penyaksian lah kayak gitulah. Cadal. Penyaksian suwung. Selama ini belajar kesejatian, mengumpulkan informasi, mengumpulkan sudut pandang banyak, itu sih belajar pengetahuan. Karena kebanyakan pengetahuan, orang-orang bingung sendiri kan, katanya dia begini, katanya dia begini, katanya dia begini, yang benar yang mana? Ujung-ujungnya gitu. Jujur lah, iya apa enggak? Coba jujur pada diri sendiri. Karena banyak sudut pandang, banyak pemahaman, dundut sana, dundut sini pemahamannya, di saat sedang berada di fase itu bingung sendiri kan. Katanya gini, sudah melakukan ini, tapi kok belum ya. Yang satunya udah lakukan ini. Itu tanda kita berjalan di pengetahuan, bukan di kesadaran. Kalau dalam kesadaran nggak seperti itu Bapak Ibu. Yang ada di saat kita sedang di fase itu, kita itu akan mengambil hikmah dari fase itu. Umpama lagi ada menghadapi apa nih, terus jujur aja kepada diri sendiri. Nggak perlu diketikkan, jujur aja kepada diri sendiri. Di sini banyak yang mendulut sana sini, ujung-ujungnya bingung sendiri. Karena yang namanya berguru, sunatullahnya, itu semakin kita dekat dengannya, semakin berkurang kok yang lainnya. Makanya contoh, kita disuruh menghafal, kita dikasih tahu ada ribuan nabi ini, terus kesininya lagi
kita dikasih tahu 313 apa ya nabi dan rasul. Kesininya lagi kita dikasih tahu 25 nabi. Kesininya lagi kita dikasih tahu 5 nabi ulul azmi. Kesininya lagi lebih dekat lagi 2 nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Kesininya lagi Nabi Muhammad. Terus masuk ke dalam diri, dibimbing oleh diri sejati yang tahu jalan pulang. Masuk lagi ke dalam, dia sendiri yang akan menuntun dan membimbingnya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Langsung loh. Jadi semakin dekat, yang mungkin tadinya dunut sana dunut sini dunut sana, banyak sekali dunutan dari berbagai narasumber, nanti akan berkurang. Ini sudah menjadi sunatullah, karena ini nanti juga ada hubungannya dengan tali eterik, tali energi kok. Ada tali keterhubungan antara si murid dengan si guru. Karena setiap amalan yang diamalkan, ijazah dari sang guru itu membawa atau terkoneksi dengan tali eterik, tali energi dengan guru A, guru B, guru C, guru D. Lama-lama ini akan berkurang. Yang tadinya mungkin punya 5 guru akan berkurang menjadi 2 guru. Dari 2 guru berkurang menjadi 1 guru. 1 guru menjadi ke dalam diri, guru yang sejati yang akan menuntun dan membimbing. Ini sudah menjadi sunatullah. Jadi monggo koreksi masing-masing. Masih banyak mendulut atau enggak, ujung-ujungnya nanti ujung-ujungnya di saat mau masuk ke dalam diri, bahkan disuruh dilepaskan kok. Disuruh dilepaskan kedua terompahnya. Semua dilepaskan. Kok ilmuannya dilepaskan, pengetahuannya dilepaskan, pemikirannya dilepaskan, perasaannya dilepaskan, keakuannya dilepaskan, semua dilepaskan, suwung, fana, nggak ada apa-apa. Ujung-ujungnya nanti pada akhirnya di situ. Biarpun mungkin sekarang masih banyak tunutan sana sini yang kalau mau jujur loh yo. Kalau mau jujur pada diri pribadi masing-masing, bingung kan, kebanyakan pemahaman. Makanya ada kata-katanya, lebih baik 1 diamalkan daripada banyak tapi diabaikan. Iya apa enggak? Ayo, siapa yang bingung, nggak usah di komen, cukup dikatakan saja dalam hati iya gitu. Ya Allah. Tuh, belajar jadi murid bukan jadi pengikut. Beda antara pengikut dan murid, itu beda. Pengikut boleh banyak, murid belum tentu ada. Oh, namanya sunatullah. Sekolah di sekolahan A, hari itu di sekolahan A nggak bisa. Di hari yang sama berada di dua sekolah nggak bisa. Kecuali nanti kalau sudah lulus dari sekolahan ini baru pindah sekolah. Lah kalau sekarang kan berjalan nggak? Berjalan itu karena egonya terlalu rakus. Ya sekolah di sini, sekolah di sana, sekolah di situ, sekolah di sana. Akhirnya ujung-ujungnya mumet sendiri. Iyo apa ora? Sunatullahnya itu gitu. Jadi apa ya? Udah, persiapkan saja jadi murid. Di saat murid siap, guru pasti datang. Tapi di saat kita belum siap, mungkin kita berjumpa dengan guru kita di mana gitu. Dengan guru sejati yang benar-benar murni di mana gitu. Karena kita belum siap, kita nggak akan tahu kok. Nggak akan tahu. Tapi di saat kita sudah siap, ya gimana caranya? Tuhan akan menuntun kita, membawa kita berjumpa dengannya. Kalau mau belajar kesejatian, itu kuncinya. Karena bab kesejatian itu bukan hanya pengetahuan, bukan hanya kecerdasan, bukan tentang hafalan, bukan. Bahkan Nabi Musa saja yang kala itu merasa bahwa dirinya itu adalah manusia paling cerdas kala itu gagal mengikuti Nabi Khidir. Gak sabar kok, gak sabar mengikuti Nabi Khidir. Karena Nabi Musa
banyak bertanya. Sedangkan dalam kesejatian nggak boleh bertanya. Kalau dalam duniawi tanyalah kalau nggak tahu alamat, tapi kalau dalam kesejatian, kerohanian, udah ikuti saja. Nanti ya tahu-tahu sendiri. Makanya orang zaman dulu, orang tua zaman dulu, pembimbing-pembimbing zaman dulu, orang-orang sepuh zaman dulu, kalau ditanya sama muridnya jawabannya apa sih? Wis ora usah kakean takon li, engko yo ngerti-ngerti dhewe, enggak usah banyak nanya, entar tahu-tahu sendiri. Waktu yang akan membawamu kepada pengetahuan itu, kepada pemahaman itu kata-kata yang leluhur dulu. Nabi Musa pun sama. Di saat belajar kepada Nabi Khidir nggak boleh bertanya, udah ikuti saja, lihat apa yang kamu lihat, menjadi penyaksi dengan kenetralan. Nabi Musa sedang diajarkan menjadi penyaksi dengan kenetralan, bukan dengan pertanyaan, bukan dengan penilaian, bukan dengan prasangka. Karena tempatnya penilaian, prasangka itu ada di sini. Sedangkan menuju keilahian itu harus sirna sininya, fana. Tuh. Kalau sekarang sih banyak kan mencari pengetahuan, belum benar-benar rindu akan jati dirinya. Ibaratnya 10.000 orang yang benar-benar belajar dalam kesejatian itu ya mungkin ya 10 atau 100 gitu. Yang lainnya itu ya macam-macam alasannya. Yang hanya mengumpulkan pengetahuan, mengumpulkan mungkin karena bosan hidup yang kayak gitu. Makanya ini disebutkan oleh Soekarno, beri saya 10 pemuda akan kuguncang dunia. Loh, begitu banyak warga Nusantara Indonesia, tapi kok kenapa 10 simbol? Berikan orang yang berkesadaran murni. Ya dari banyaknya orang ya 10 lah gitu. Maka guncang dunia. Dan masih belum ada yang komen kalau di Facebook kok. Apanya sih ya? Ntar dulu saya otak-atik dulu, coba pengaturannya di mana ya? Pengaturan. Ini apa tanda tanya? Astagfirullah, Masya Allah, betul Bapak Ibu. Iya. Sekarang jadi dah ada yang komen sekarang, mungkin kelihatan. Coba tes 1, 2, 3, dites komennya. Ternyata bagian perkomenannya belum saya on kan, masih off. Coba sekarang dites. Yang komen di live, pertanyaan yang dikirimkan akan muncul di sinilah, itu ada tulisannya. pantas baik setiap live nggak pernah ada pertanyaan, nggak pernah ada yang komen. Ternyata pengaturannya belum di on kan, masih off. Udah mulai ngantuk nih. Dan di YouTube besok juga ada teknik sebelum tidur, itu ada hadisnya juga. Kan ada hadis, setan lebih takut kepada orang yang tidur daripada orang yang ibadah tapi fasik. Ntar di YouTube saya kasih tahu tekniknya. Yang dimaksud setan lebih takut kepada orang yang tidur daripada orang ibadah yang fasik gitu. Ada tekniknya, ada caranya tidur agar yaitu dengan hadis itu tadi lah. Semua ada tekniknya, ada caranya. Cuman kan cara-cara kayak gini jarang dibahas, jarang disebarluaskan. Tapi yo videonya yo paling yo awal bulan. Sekarang tanggal berapa? Saya upload sudah sampai tanggal 7 apa tanggal 8 awal bulan.
iki. Hai, wis jam 11 ternyata. Ya sudah dulu lah Bapak Ibu, menghabiskan rokok ini tinggal Bu. Oke, karena sudah banyak yang pada bobok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.